Halo semuanya, kita kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKY Gading Serpong. Yuk bersama-sama siapkan diri kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan lupa siapkan Alkitab, gunakan pakaian yang sopan dan rapi, mengikuti ibadah dengan baik, memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Hai, shalom anak-anak semua. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar, begitu limpah kepada setiap kita. Hari ini kita boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sekolah minggu walaupun secara online, saya yakin kita semua tetap satu hati untuk kita memuji Tuhan dan meninggikan nama-Nya. Mari bersama-sama kita memujikan Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari anak-anak bersama-sama kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu ini sehingga sekolah minggu kami sungguh-sungguh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, seundang semua kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan memakai gerakan. Kita bersyukur, kita diberikan kesempatan. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicauan. Mengajak kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan lagu ini. Matahari bersinar terang, berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama
lagi ya, kita mau pujikan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, kita bersyukur lagu ini mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa memuji Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak untuk kita puji dan kita tinggikan. Mari sama-sama kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena senantiasa berkat Tuhan melimpah kepada setiap kita. Anak-anak bisa melakukan melalui transfer atau scan barcode yang ada di layar kaca kalian ya. Minta bantuan papa dan mama. Mari bersama-sama kita mau pujikan Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Sekali lagi, kita mau pujikan ya, dengan sukacita. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Mari bersama-sama kita lipat tangan, kita bersyukur kita sudah memberikan persembahan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini. Bukan hanya itu saja Tuhan, ajari kami juga Tuhan memberikan hidup kami sehingga hidup kami ini juga menyenangkan hati Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati, telinga kita untuk kita menerima dan siap Tuhan berbicara kepada setiap kita. Mari bersama-sama kita pujikan lagu ini. Ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku ku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Mari anak-anak
kita lebih sungguh-sungguh untuk menyanyikan lagu ini, bahwa kita nyatakan kita siap untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara di dalam hati kita melalui firman-Nya. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Shalom adik-adik, kembali kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Kita ketemu lagi untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya langsung aja kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh pimpin kami sampai hari ini. Kami boleh melewati banyak hal, tapi kami boleh tetap berdiri, kami boleh tetap teguh menghadapi semua karena pertolongan daripada Tuhan. Sebentar kami mendengar firman Tuhan, ya Tuhan yang pakai Lausa Anton agar dapat memberitakan firman dengan baik. Dan sungguh apa yang dia katakan, sungguh apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, nyerahkan pemberitaan firman ini dalam tangan kasih dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini, Lausa mau ngajak kita untuk belajar dari tokoh yang namanya Joshua. Kalau kalian ingat, Joshua ialah seorang muda diserahkan kepemimpinan oleh Musa karena Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi singkat cerita, Musa melakukan dosa di hadapan Tuhan yang membuat Musa tidak dapat masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi dalam perjalanannya, Joshua harus mengambil alih tongkat kepemimpinan dari Musa. Dan dalam kondisi yang sangat muda, dan dalam kondisi yang seperti itu, dia harus memimpin bangsa yang besar, bangsa yang tidak mudah, bangsa yang tegar tengkuk. Seorang Joshua yang masih muda, kita lihat bahwa dia pasti ada rasa takut, betul nggak sih? Ada rasa gentar, gitu kan? Tapi kita lihat apa yang Tuhan katakan pada Joshua. Kita buka sama-sama Joshua 1. Kita buka Joshua 1 ayat 1. Jadi waktu itu setelah hamba Tuhan yang nama Musa itu mati, Tuhan memberikan kepemimpinan itu kepada Joshua. Dan waktu itu Tuhan berkata, kita baca Joshua 1 ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kalau kita lihat firman Tuhan ini, seakan-akan Tuhan tidak menunggu. Tuhan nggak bilang gini, hambaku Musa telah mati, maka tunggulah di sini sampai aku mencarikan yang lain. Tapi Tuhan berkata, seberangilah sungai Yordan, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Kalau kita lihat, kalau kalian bayangkan dalam kondisi Joshua, dalam kondisi yang masih muda, tiba-tiba Tuhan berkata, bersiaplah sekarang, mari kita seberangi sungai Yordan. Antara ada rasa takut, ada rasa kayak, ya ini waktunya Tuhan. Tapi ada rasa kayak, bener nih sekarang, bener nih saya yang mimpin gitu ya. Mungkin ada rasa itu. Saya mencoba memikirkan sebagai Joshua gitu ya. Dan di ayat 3 Tuhan berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Lalu ayat 4 Tuhan kasih tahu wilayahnya. Di ayat 6 Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi kalau kita lihat Joshua dalam kondisi yang sangat muda, Tuhan bilang sekarang kita pergi. Lalu dia bilang setiap tempat Tuhan kasih janji, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kaki maka aku berikan kepadamu. Jadi Tuhan kasih janji buat Joshua, setiap tempat di mana tapak kakinya menjejak itu akan menjadi milikmu. Tapi di ayat 6 Tuhan bilang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Jadi rupanya Tuhan kasih satu syarat, kuatkan dan teguhkan hatimu. Teguhkan sama apa? Gitu kan?
di ayat 7 dibilang, di ayat 7 diulang lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu sampai 2 kali. Nanti kita lihat ada yang ketiga, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi, dan di ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Jadi kalau kita lihat Tuhan sampai mengulang 3 kali. Tuhan sendiri yang berfirman, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai 3 kali, anak-anak. 3 kali Tuhan berkata, kuatkan, teguhkan hatimu. Kita mau lihat kenapa sih 3 kali? 3 kali ini punya message, punya pesan yang berbeda-beda. Yang pertama dia bilang, di ayat 6, karena engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Jadi yang memimpin bangsa ini secara fisik, secara manusia Tuhan, tapi melalui perantaraan Joshua. Dan di ayat 7, kuatkan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan berkata, kamu yang akan memimpin bangsa ini. Dan bertindaklah hati-hati, yang kedua. Dan yang ketiga, di ayat 9 berkata, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Jadi kalau kita lihat situasinya, di saat orang muda ini memimpin bangsa Israel, di dalam keterbatasannya dia, kita lihat bahwa Tuhan menguatkan dengan 3 hal. Yang pertama, Tuhan sudah memilih dia untuk memimpin. Waktu di ayat 6 dibilang, sebab engkaulah yang akan memimpin, itu yang bicara Tuhan loh, bukan manusia, bukan orang lagi gitu. Tapi Tuhan sendiri yang berbicara bahwa Joshua yang akan memimpin. Dan di ayat 2, dia bilang bertindak hati-hati, kuatkan teguhkan hatimu dengan apa? Bertindak hati-hati dalam melakukan firman. Yang ketiga, Tuhan berkata Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memimpin. Dan kalau kita lihat ayat selanjutnya, ayat 10 sampai ayat 18, kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan terjadi. Joshua melakukan banyak strategi perang, lalu dia bagi pasukannya, dia bilang ke Ruben dan Gad. Jadi waktu itu orang-orang Israel sudah ada yang dapat tanah di seberang sungai Yordan. Dan pada waktu itu Tuhan memberi tanah di seberang sungai Yordan untuk beberapa suku seperti Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah. Dan Joshua bisa berkata kepada mereka, anak-anak dan perempuan boleh tinggal, tapi seorang orang yang kuat berperang harus ikut. Dan orang-orang itu mendengarkan Joshua. Bahkan di ayat 16, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Jadi kita lihat betapa Tuhan akhirnya melunakkan hati bangsa itu, memberi wibawa kepada Yosua, sehingga akhirnya Joshua bisa memimpin bangsa Israel itu. Dan kalau kita lihat ayat selanjutnya, di pengintai-pengintai Yeriko, pada waktu orang-orang Israel pergi dan mengintai kota Yeriko, Tuhan memberi kegentaran atau ketakutan yang luar biasa akan bangsa Israel yang akan datang. Dan akhirnya tuh mereka bilang, iya benar. Sampai akhirnya orang-orang yang diutus itu bisa menyadari bahwa benar Tuhan menyertai mereka. Dan di ayat 3, ini yang lo mau tekankan. Di ayat 3, di pasal 3, waktu menyeberangi sungai Yordan, kita melihat bagaimana Yosua bangun pagi-pagi. Jadi kalau di ayat 1 Tuhan kata, siaplah sekarang. Di ayat 2 diutus pengintai-pengintai. Di pasal 2, di pasal 3 bercerita tentang bagaimana akhirnya menyeberangi sungai Yordan, dan mereka harus berjalan melewati sungai itu, nggak sendiri tapi satu bangsa. Jadi nggak satu hal yang mudah, nggak satu hal yang mungkin, bahkan tidak mungkin untuk menyeberangi itu. Tetapi atas pertolongan Tuhan, Yosua memerintahkan imam-imam untuk maju di depan dengan tabut Tuhan, dan mujizat terjadi pada waktu kaki imam itu melangkah dan masuk ke dalam sungai Yordan itu. Tiba-tiba sungai Yordan sama seperti laut terbagi 2, dan akhirnya
mereka bisa berjalan di tanah yang kering, dan sampai di ujung sama juga, sampai di ujung pada waktu jadi imam itu melangkah dulu membelah sungai Yordan. Pada waktu imam sampai di ujung, semua orang Israel nyebrang. Begitu saya nyebrang, begitu kaki imam itu diangkat, saat itu juga sungai Yordan kembali menutup, kembali penuh dengan air. Dan Alkitab menuliskan bahwa sungai Yordan itu penuh, waktu itu lagi penuh. Jadi bukan lagi surut gitu ya, lagi kering, tapi enggak. Sungai Yordan itu lagi penuh. Jadi benar-benar kita lihat bahwa betapa Tuhan yang menyertai Yosua, betapa Tuhan yang memimpin perjuangan Yosua sampai akhirnya Yosua berhasil untuk memimpin bangsa Israel untuk meruntuhkan Yeriko. Kalau kita baca selanjutnya di ayat 6, Yeriko akhirnya ditaklukkan. Mungkin next Laos akan cerita detailnya. Tapi yang kita lihat sekarang, bagaimana Yosua, seorang yang muda, yang dipanggil oleh Tuhan, punya keberanian untuk sungguh menjalani panggilannya, untuk menjalani apa yang disebut panggilan Tuhan. Dan Tuhan cuma berperan kembali ke Yosua 1 tadi dibilang bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan teguhkan hatimu atas 3 hal. Yang pertama, karena engkau yang dipilih Tuhan. Yang kedua, karena berhati-hatilah melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kuatkan teguhkan hatimu karena Tuhan menyertai dia. Nah, adik-adik, mari kita renungkan firman ini. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita nggak pernah tahu panggilan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Tapi maukah kita belajar percaya sama dia? Waktu kalian ada di Indonesia bukan kebetulan. Kita ada di tanah ini, tanah air ini nggak satu kebetulan. Tapi kita ada di sini karena panggilan Tuhan, karena kehendak Tuhan. Nah, kita semua dipanggil untuk jadi terang buat bangsa ini. Sama seperti Yosua, 3 hal yang hari ini Tuhan berbicara. Tuhan pengen kita kuatkan dan teguhkan hatimu, karena kita yang Tuhan pilih kita ada di tengah bangsa ini. Sebagai orang Kristen yang boleh jadi terang, boleh berbuat sesuatu buat bangsa ini. Mulai dari hal yang simpel, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, atau misalnya cukup berdoa buat bangsa negara kita, atau buat sesuatu buat bangsa ini. Saya nggak tahu, mungkin ada yang kreatif, buat konten kreatif, atau buat apa, buat sesuatu yang positif. Mari kita belajar mendengar apa yang Tuhan mau kerjakan lewat kita. Sama seperti Yosua yang mau dipanggil dan mau mengerjakan panggilannya atas bangsa ini, mau buat sesuatu buat bangsa ini. Kiranya hidup kita boleh Tuhan pakai juga untuk kemuliaannya, untuk rencananya dalam apapun yang kita lakukan. Kalau Tuhan izinkan kita menjalani semua ini, Tuhan punya rencana. Tuhan pengen yang terbaik. Kita boleh alami yang terbaik dan kita boleh jadi terang. Kita boleh jadi terang buat sekitar kita. Kita boleh punya panggilan sama seperti Yosua, memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Apakah kita boleh Tuhan pakai untuk memimpin bangsa ini untuk ke arah yang lebih baik? Semuanya ada di tangan kalian sebagai generasi muda. Dan sungguh 3 pesan ini buat kita semua, agar kita terus kuatkan dan teguhkan hatimu. Di ayat 7 ayat 6 karena kita yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Yang kedua, kuatkan hatimu, bertindak hati-hati sesuai dengan firman ini. Lakukan firman Tuhan setiap hari, baca firman Tuhan. Dan yang ketiga, percaya bahwa Tuhan memimpin, Tuhan menuntun. Percaya bahwa dia tetap menyertai dan dia ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Pimpin kami dalam panggilan-Mu. Pimpin kami dalam apa yang jadi rencana-Mu dalam hidup kami. Buat bangsa ini, buat sekitar kami. Jadikan kami terang-Mu ya Tuhan. Bukan jadi anak-anak yang biasa, tapi anak-anak yang luar biasa karena kami punya Tuhan.
yang terus memimpin kami. Beri kami hikmat, sama seperti Joshua yang mungkin tidak berpengalaman tapi Tuhan pakai. Ajar kami untuk sungguh-sungguh melihat rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Dan usia kami yang masih muda, kami boleh sungguh menggenapi rencana Allah dalam hidup kami. Pimpin kami dalam firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Nyerahkan setiap kami, setiap anak-anak-Mu dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.